Hai Sobat Guru Tanah Air, perkenalkan saya Retna Andikasari, Guru Geografi Sekolah Islam Terpadu Miskat Al-Anwar, Kabupaten Jombang. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi pada materi litosfer di kelas 10 fase E. Menurut Herwena pada tahun 2021, pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas guna memenuhi kebutuhan belajar setiap individu. Kebutuhan belajar murid didasarkan pada 3 aspek, yakni kesiapan belajar murid, minat murid, serta profil belajar murid. Agar pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, maka saya melaksanakan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, yaitu diferensiasi konten. Pada diferensiasi konten, saya membedakan materi yang saya berikan kepada murid berdasarkan kesiapan belajar masing-masing murid. Untuk mendapatkan data tentang kesiapan belajar murid, saya terlebih dahulu melaksanakan asesmen diagnostik di awal tema pembelajaran. Pada asesmen awal kali ini, saya menggunakan instrumen berupa tes lisan untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman awal murid pada materi litosfer. Dari asesmen yang saya lakukan, muncul 2 kriteria murid, yakni kelompok murid yang belum melampaui dan kelompok murid yang sudah melampaui sebagian. Strategi yang kedua yakni pada diferensiasi proses. Pada proses belajar murid, saya mengacu pada profil belajar murid. Untuk mendapatkan data gaya belajar murid serta minat murid, saya melakukan asesmen diagnostik dengan menggunakan instrumen berupa angket gaya belajar dan minat murid. Dari hasil asesmen tentang gaya belajar murid, diketahui terdapat murid dengan gaya belajar visual, audiovisual, kinestetis, serta auditori. Untuk memfasilitasi keempat gaya belajar murid, saya menyiapkan media pembelajaran berupa artikel untuk murid visual, video untuk murid audiovisual, alat peraga untuk murid kinestetis, serta MP3 untuk murid auditori. Selain media pembelajaran, saya juga menggunakan metode pembelajaran berupa kuis, diskusi, ceramah, serta pemutaran video pada proses pembelajaran. Strategi terakhir yang saya gunakan yakni pada diferensiasi produk. Setiap murid membuat produk yang berbeda sesuai dengan minat masing-masing. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik, murid yang memiliki minat video bisa membuat produk berupa video siklus batuan. Murid yang senang menggambar membuat produk berupa gambar siklus batuan menggunakan aplikasi Canva. Siswa yang senang berbicara membuat produk berupa rekaman suara tentang siklus batuan. Sedangkan siswa yang memiliki minat menulis membuat produk berupa tulisan di kertas karton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Oke, ada yang tidak masuk hari ini? Tidak semua. Oke. Anak-anakku, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa bersama-sama. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, umur yang panjang, kemudian ilmu yang berkah dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa dimulai. Washolli wasallim summa barik ala nabi wa alihi wa ashabihi wa kulli man ijtahad. Coba kalian lihat apa yang ada di sekeliling kalian. Kita bisa menghirup nafas, kemudian kita masih bisa menikmati pemandangan yang ada di alam sekitar kita. Maka dari itu kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Oke, nah hari ini materi kita itu pasti akan berhubungan juga dengan tadi yang sudah saya sampaikan, yaitu segala sesuatu yang ada di permukaan bumi. Nah,
bumi. Kemarin di awal itu kalian sudah pernah membahas tentang biosfer. Sampai di sini kalian sudah pernah belajar tentang apa itu biosfer. Ada yang masih ingat apa itu biosfer? Ya, apa? Lapisan yang ada di permukaan bumi, baik berupa fisik maupun non-fisik. Oke. Lapisan yang ada di permukaan bumi, baik itu fisik maupun non-fisik. Jadi biosfer itu adalah semua lapisan. Tapi bukan lapisan ya, fenomena yang ada di lapisan permukaan bumi, baik itu yang sifatnya fisik ataupun non-fisik. Nah, kira-kira ada nggak yang masih ingat semua unsur yang ada di dalam lapisan ini, dalam biosfer ini apa saja? Ada yang masih ingat? Bisa? Oke, Hilman? Biosfer, Biosfer, litosfer, hidrosfer, atmosfer. Oke, kita lihat ya. Biosfer tadi adalah semua fenomena yang ada di lapisan permukaan bumi, baik itu fisik maupun sosial. Nah, untuk unsurnya, unsur-unsur biosfer itu tadi sudah disampaikan oleh Hilma. Ada litosfer, betul ya. Kemudian ada atmosfer, hidrosfer, antroposfer, dan juga biosfer. Ini saya sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu kalian dapat menganalisis gejala biosfer. Dalam hal ini tadi kita khususkan pada lapisan litosfer secara komprehensif dari suatu studi kasus peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari pada konteks keruangan dan kewilayahan. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, untuk skenario pembelajaran kita hari ini, teknik penilaian tadi belum saya sampaikan. Untuk penilaian nanti ada 3 hal yang akan saya nilai ke kalian. Yang pertama yaitu dari kuis pilihannya, dari kuis. Kemudian yang kedua penilaiannya dari presentasi. Yang ketiga penilaiannya saya ambil dari tugas kalian. Jadi ada 3 penilaian. Oke? Sudah siap? Sudah siap. Kita bisa memulai pembelajaran hari ini. Kita bicara, hari ini kita akan membahas mengenai litosfer. Pengertian litosfer. Kata litosfer diambil dari bahasa Yunani dan berarti lapisan batuan. Litosfer adalah lapisan bumi yang paling luar yang terdiri dari batuan. Beberapa atau bahkan banyak lempeng serta arti pergerakannya. Jadi wajar saja ketika benua atau lempeng ini terus bergerak setiap hari bahkan setiap tahun. Kita mulai ke siklus batuan. Siklus batuan, jadi bukan hanya air saja yang menjadi siklus, siklus hidrologi seperti dari laut mengalir penguapan. Pada struktur bumi kita terdapat pada lapisan mana litosfer itu? Yang terakhir yaitu sebutkan 2 kandungan yang terdapat dalam lapisan litosfer. Tadi sudah ada di video. Yang sudah selesai langsung ditempel di depan. Iya.
informasi terlebih dahulu bahwa untuk mengisi LKPD tersebut saya sudah menyiapkan 4 jenis media pembelajaran materi ya. Saya menyiapkan 4 materi. Yang pertama yaitu materinya berupa video. Kemudian yang kedua materinya berupa artikel. Yang ketiga materinya berupa MP4 ya, jadi nanti ada sebuah lagu itu. Kemudian saya juga sudah menyiapkan alat peraga ini ya. Nah, nanti kalian bisa belajar dari 4 materi itu dengan memilih salah satunya atau 2 atau 3 menyesuaikan dengan gaya belajar kalian masing-masing yang sudah kalian pahami ya sebelumnya. Jadi ini nanti bisa dipakai oleh anak kinestetik, mungkin video bisa dipakai untuk anak-anak yang audiovisual. Kemudian saya juga sudah menyiapkan MP4 untuk anak-anak auditori ya. Kemudian untuk anak visual saya sudah menyiapkan artikel. Silakan nanti kalian pilih masing-masing di materi yang sudah saya bagikan. Oke? Ada yang mau ditanyakan sebelum kalian mengerjakan? Silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian, dimulai dari kelompok B. Siapa yang mau presentasi? Oke, Bima silakan maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Lapisan bumi terdapat 3 lapisan, yaitu lapisan inti, yaitu ada lapisan dalam dan lapisan luar. Yang kedua lapisan tengah, yang biasa dinamakan selubung. Yang ketiga ada lapisan keluar, yaitu litosfer. Jadi ini adalah siklus batuan. Yang pertama ini berasal dari magma. Jadi ada beberapa fasilitas batuan. Yang pertama yaitu jenis batuan beku berdasarkan tempat tumbukannya. Kalian tadi sudah mempresentasikan hasil dari diskusi kita hari ini. Dari hasil diskusi kalian tadi kita bisa menarik kesimpulan bersama-sama bahwa litosfer itu adalah lapisan bumi terluar. Kemudian ada 3 lapisan dalam struktur bumi kita. Yang pertama yaitu lapisan inti. Di bumi itu dibagi menjadi 2, jadi kemudian lapisan yang tengahnya lapisan selubung. Nah, yang paling luar dinamakan dengan lapisan namanya adalah lapisan bumi. Juga ada 3 jenis batuan penyusun dari bumi kita. Yang pertama yaitu batuan beku. Yang kedua batuan sedimen. Yang ketiga batuan metamor. Coba kalian sebutkan contoh dari batuan beku. Granit. Nah, itu yang batuan granit itu yang sering dipakai itu ya. Di lantai-lantai itu yang sering mungkin kalian jumpai adalah batuan granit. Kemudian batuan sedimen, konglomerat. Yang ketiga batuan metamor, contohnya adalah Oke. Nah, dari 3 macam batuan itu tidak serta-merta langsung bisa kita mengambilnya dan langsung ada batuan metamor, tapi ada prosesnya, ada proses pembentukannya. Nah, proses dari pembentukan batuan itu dinamakan dengan siklus batuan. Dimulai dari magma. Jadi semua batuan itu pasti dimulai dari magma. Magma kemudian ada proses pembentukan menjadi batuan. Dari batuan beku ada proses apa lagi? Pengendapan menjadi batuan sedimen. Dari batuan sedimen
kegiatan kita pada pagi hari ini sudah selesai. Nah, untuk selanjutnya kalian nanti akan mendapatkan tugas. Tugas ini nanti akan saya bagi berdasarkan minat kalian. Ya, nanti ada beberapa siswa yang mendapatkan video, kemudian ada beberapa siswa yang membuat tulisan menggunakan kertas karton, kemudian ada juga yang membuat gambar dengan menggunakan Canva, aplikasi Canva, kemudian ada juga siswa yang membuat rekaman suara, recorder itu, ya. Jadi nanti akan disesuaikan dengan minat kalian masing-masing. Jadi, dari magma kemudian magma tersebut meluap dan melalui pendinginan menjadi batuan beku. Siklus yang selanjutnya yaitu batuan beku ini mengalami pengangkutan akan mengalami proses pelapukan. Setelah batuan menjadi lapuk, nantinya akan menjadi material sedimen. Selanjutnya, batuan sedimen. Material-material dari pelapukan batu. Siklus batuan adalah suatu proses yang menggambarkan perubahan dari magma yang membeku akibat pengaruh cuaca hingga menjadi batuan beku.